teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi Tejo Daily. Kali ini saya kedatangan laptop lawas, yaitu HP ProBook 4430S ya. Di situ kita lihat RAM-nya 4 GB, sudah terpakai 2 GB. Di sini juga sudah terpastisi C dan D ya. Spesifikasinya sendiri menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi kedua ya. GPU-nya Intel HD terintegrasi, RAM-nya 4 GB, harddisknya 500 GB, resolusinya HD 1336x768 pixel, dan bobotnya kurang lebih 2 kg. Di sini juga saya mencoba menjalankan film. RAM-nya sudah terpakai 2,6 GB, baterainya juga sudah ngedrop, nanti akan saya ganti. Sudah terinstall juga Microsoft Office ya teman-teman. Nanti akan saya coba install Linux, karena memang saya ingin menggunakan laptop ini untuk daily driver ya. Jadi nanti saya akan coba memilih beberapa Linux ya, sebelum nanti dicoba diinstal ke laptop ini. Alasan saya menggunakan Linux, yang pertama karena Windows 10 yang terinstall lumayan boros RAM ya, jadi mengurangi kinerja dari laptop itu sendiri. Terus juga yang kedua, Windows 10 sudah tidak up to date ya, jadi sangat rentan terhadap keamanan juga ya. Ketika saya ingin menginstal aplikasi terbaru juga terbatas, misal contohnya adalah web browser. Terus yang ketiga, Linux menawarkan spesifikasi hardware yang rendah ya, jadi sangat ramah sekali untuk laptop lawas ya. Terus yang keempat, ini lebih ke alasan pribadi ya, saya sudah terbiasa menggunakan Linux. Pertama saya mencoba Linux Fardus OS ya, bisa diinstal tetapi gagal booting. Terus selanjutnya saya menginstal Word OS, bisa diinstal dan bisa dijalankan ya, tetapi saya kurang suka dengan fiturnya. Terus ada KeyOS ya, bisa diinstal tetapi tidak bisa booting. Selanjutnya ada KCOS, bisa diinstal tetapi tidak bisa booting. Terakhir saya menggunakan Bunsen Lab Linux dan berhasil menginstalnya. Awalnya menggunakan Windows 10, terus saya install ya Bunsen Lab, saya customisasi hingga tampilannya seperti ini. Terus saya juga menginstal beberapa aplikasi tambahan, contoh di sini Audacious ya. Sempat mengalami overheat ya, prosesornya sampai mencapai suhu 80 derajat Celcius padahal sedang keadaan idle atau tidak digunakan. Saya juga nggak tahu nih awalnya kenapa. Saya buka kipasnya, ternyata kipasnya kotor. Saya juga buka bagian prosesornya, ternyata udah kering ya. Pasta termanya saya ganti. Akhirnya setelah dinyalakan ulang hanya 61 derajat ya. Lumayan adem. Di sini juga saya sudah memasang beberapa aplikasi ya. Ada Office, ada di sini ada Office Writer, ada juga Firefox, Chromium, FileZilla ya. Transmission multimedia yang saya menginstal VLC ya, Audacious, ada OBS juga, ada Basero untuk burning. Terus juga saya menginstal untuk grafiknya ada GMP ya, ada Bear Image Viewer, ada Ristretto. Untuk gamenya saya menginstal OAD dan Frozen Bubble. Untuk faktornya sudah terinstall. Dan ini di aplikasi favorit saya itu Synapse ya. Synapse ini untuk launcher, nanti kita coba jalankan aplikasi ini dari Synapse seperti apa. Oke, di sini menggunakan tuner ya, walaupun di sini desktopnya menggunakan OpenBook, tapi di sini semacam hybrid ya antara XFCE dengan OpenBook. Seperti itu teman-teman. Di sini juga saya coba menjalankan video dan file MP3 juga berjalan dengan lancar ya. Ini saya lagi menonton film Spider-Man. Terus juga saya membuka LibreOffice untuk mengetik juga lancar juga ya, seperti itu. Terus saya juga mencoba memainkan game-game ringan seperti Frozen Bubble juga bisa ya. Walaupun ini RAM-nya cuma 4 GB, bisa berjalan. Setelah itu saya menjalankan game OAD juga lancar jaya. Saya bisa mengklik dengan lancar, menjalankannya dengan mudah seperti itu. Juga saya mencoba menjalankan YouTube juga bisa. Dan itulah mungkin ya teman-teman dari semua uji coba ini. Saya tadi sudah coba membersihkannya, terus juga menginstal, mencoba berbagai distro seperti itu, distro Linux. Dan di sini memang tantangan dan pelajaran pentingnya adalah proses pemilihan distro ya.
tidak semua distro yang dijalankan di virtual machine bisa berjalan pada laptop lawas karena masalah sumber dayanya, yaitu RAM-nya terbatas seperti itu. Kadang gagal install, terus juga bisa install tapi gagal booting ya. Terus juga berhasil install dan berhasil booting tapi juga kita tidak sesuai dengan fungsinya dari distro tersebut, jadi kita harus menggantinya. Nah, seminggu ke depan saya menantang diri saya untuk menggunakan laptop ini ya, apakah bisa digunakan sebagai daily driver ataukah laptop ini membutuhkan penambahan hardware lagi, misalkan RAM ya, kan di sini RAM-nya 4 GB, butuh penambahan hardware seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like ya.